Halo guys, jumpa lagi di channel Movie Hits. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Ritual. Film yang dirilis pada tahun 2017 ini, mengisahkan sekelompok pria yang melakukan pendakian ke sebuah gunung untuk mengenang masa-masa saat bersama temannya yang telah meninggal. Saat mereka melakukan pendakian, terjadi sebuah insiden kecil yang membuat salah satu temannya mengalami cedera. Kemudian mereka berencana turun gunung dengan melewati jalur alternatif yang masuk ke sebuah hutan. Di mana di dalam hutan tersebut terdapat banyak hal-hal yang menyeramkan yang pada akhirnya mengejar mereka semua. Film yang diawali dengan diperlihatkannya sekelompok pria yang sedang berada di sebuah kafe. Di sana terlihat seorang pria yang bernama Luke dan keempat temannya. Mereka semua berencana untuk melakukan sebuah pendakian ke sebuah gunung yang ada di Swedia, dengan tujuan untuk mengenang masa-masa saat mereka masih muda. Saat mereka akan pulang, lantas Luke mengajak salah satu temannya yang bernama Robert untuk membeli minuman di sebuah minimarket. Saat mereka di dalam toko, tiba-tiba ada sekelompok perampok yang masuk ke dalam toko itu. Luke yang sangat ketakutan lantas ia langsung bersembunyi ke belakang rak yang ada di dalam minimarket itu. Di sana terlihat Robert yang cukup berani berniat untuk menolong si penjaga minimarket yang sudah babak belur karena dihajar oleh para perampok itu. Tiba-tiba salah satu perampok datang ke arah Robert dan meminta barang-barang milik Robert. Saat si perampok meminta cincin pernikahannya, lantas Robert tidak mau memberikan cincinnya itu, hingga pada akhirnya ia ditebas oleh salah satu perampok hingga tersungkur ke lantai. Saat Robert melihat ke arah Luke, si perampok itu kembali menebaskan senjatanya hingga membuat Robert tewas seketika. 6 bulan setelah kejadian itu, Luke, Dom, Hat dan Phil tetap melakukan pendakian untuk mengenang kepergian Robert yang telah meninggal. Saat di puncak gunung, mereka semua berkumpul di sebuah tumpukan batu untuk memberikan penghormatan dan menuangkan sebuah minuman ke permukaan tanah yang didedikasikan untuk mengenang kepergian Robert. Setelah tujuannya selesai, lantas mereka semua memutuskan untuk segera turun gunung. Namun saat di tengah perjalanan Dom yang terpeleset hingga membuat kakinya terkilir dan tidak bisa berjalan. Karena jalur pendakian masih jauh, sementara keadaan Dom yang terluka. Lantas mereka semua memutuskan untuk turun gunung, dan melewati jalan alternatif yang masuk ke dalam sebuah hutan belantara. Saat mereka masuk ke dalam hutan, keanehan-keanehan telah terlihat di mana terlihat sebuah mobil yang terbengkalai di tepi hutan. Melihat mobil tersebut lantas membuat mereka bertanya-tanya, mengapa mobil itu ada di tengah hutan. Akan tetapi mereka semua tetap melakukan perjalanan masuk ke dalam hutan, dan tidak berpikir macam-macam. Saat di dalam hutan, mereka sempat berfoto bersama untuk membuat sebuah kenangan yang bisa mereka ingat suatu saat nanti. Suasana hutan yang sangat sunyi dan tenang dan terdapat pohon-pohon dan ranting yang cukup rendah. Tiba-tiba mereka semua dikejutkan dengan sebuah bangkai rusa yang digantung di ranting-ranting pohon. Terlihat kondisi rusa yang sangat mengenaskan, di mana semua organ tubuhnya tergeletak di tanah. Dan di sana juga terlihat darah bangkai rusa yang masih segar. Melihat hal tersebut membuat mereka semua segera pergi meninggalkan tempat itu, dan melanjutkan kembali perjalanannya. Saat malam hari tiba, perjalanan mereka terhambat karena hujan turun cukup deras. Kemudian mereka semua melihat sebuah pondok yang ada di dalam hutan itu. Tanpa berpikir panjang, lantas mereka semua masuk ke dalam pondok tersebut untuk segera beristirahat. Saat mereka akan masuk, Luke mendengar sebuah suara di balik pepohonan, namun saat Luke memeriksanya ternyata di sana tidak ada apa-apa. Saat mereka semua sudah masuk ke dalam pondok, terlihat keadaan pondok yang cukup misterius dan menyeramkan. Kemudian Phil dikejutkan dengan sebuah boneka jerami tanpa kepala, yang sepertinya telah digunakan untuk ritual dan semacamnya. Mereka yang tak berpikir macam-macam, lantas mereka semua mengeringkan pakaian dan segera bersiap-siap untuk beristirahat.
Luke yang masih sangat merasa bersalah pada peristiwa yang terjadi pada Robert, lantas ia bermimpi saat berada di dalam minimarket bersamanya. Lalu ia terbangun dalam keadaan sudah ada di luar pondok. Dan ternyata semua temannya juga mengalami hal yang serupa seperti yang terjadi padanya. Di sana terlihat Phil yang bertingkah aneh, ia terlihat tanpa memakai pakaian sambil menyembah boneka jerami tanpa kepala. Setelah merasa bahwa ada yang aneh di dalam pondok itu, lantas mereka semua memutuskan untuk segera pergi dan melanjutkan kembali perjalanannya. Saat di perjalanan mereka melihat simbol-simbol yang tertulis di pepohonan. Tanpa berpikir panjang, lantas mereka semua kembali melanjutkan perjalanannya. Di tengah-tengah perjalanan, Dom terlihat mengeluh kesakitan mengenai kakinya yang cedera. Lalu Hat menyuruhnya untuk berhenti dan bersabar. Kemudian Luke memutuskan pergi ke atas bukit untuk memeriksa keadaan di sana. Sesampainya di sana, Luke hanya melihat pepohonan yang sangat rindang dan kesunyian. Tiba-tiba ia melihat sesuatu seperti tangan manusia di atas pohon, dan terlihat sesuatu yang sangat besar menuju ke arahnya. Luke yang sangat ketakutan lantas ia kembali kepada teman-temannya. Kemudian ia memberitahu temannya tentang sesuatu yang ia lihat di atas bukit. Akan tetapi teman-temannya tidak percaya pada apa yang dikatakan oleh Luke. Kemudian Dom mengungkit masa-masa yang terjadi pada Robert dulu. Luke yang tidak terima pada perkataan Dom, lantas ia memukul Dom hingga terjatuh. Setelah kejadian itu Luke kembali merasa bersalah, dan mengingat peristiwa yang menimpa Robert dulu. Lalu mereka semua kembali melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba mereka menemukan sebuah tenda yang terlihat sudah sangat lapuk dan hampir terkubur oleh tanah. Setelah memeriksanya, mereka menemukan sebuah kartu ATM yang usianya sudah cukup lama. Kemudian mereka berpikir bagaimana bisa ada orang yang meninggalkan tenda dan barang-barangnya di dalam hutan seperti itu. Saat malam hari mereka semua mendirikan tenda di tengah hutan. Dan terlihat Luke yang mendengarkan sebuah suara dan ranting pohon yang bergerak seperti ada yang menyentuhnya. Saat Luke keluar tenda ia melihat hal-hal aneh yang sudah terjadi pada teman-temannya, dan melihat Hat telah menghilang dari tendanya. Kemudian mereka mendengar suara Hat yang berteriak dari dalam hutan. Kemudian mereka bertiga mencari Hat ke dalam hutan. Setelah mencari semalaman dan hampir putus asa, lantas mereka menemukan tubuh Hat telah tewas tergantung di dahan pohon, seperti bangkai rusa yang mereka lihat beberapa hari lalu. Setelah melihat hal tersebut mereka semua sangat terkejut dan bingung, apa yang nanti akan mereka sampaikan kepada keluarganya Hat dan tentang kematiannya. Setelah menguburkan jasad Hat dengan ranting pohon. Kemudian mereka semua kembali melanjutkan perjalanannya, dan menelusuri hutan dengan perasaan yang cukup tegang. Terlihat keadaan Phil dan Dom yang sangat kelelahan, lantas Luke berjalan ke atas bukit untuk melihat keadaan sekitar. Sesampainya di atas bukit, terlihat ujung perbukitan yang akan menjadi jalan pulang untuk mereka semua. Kemudian Luke melihat sebuah cahaya dari dalam hutan, seperti ada sebuah pemukiman penduduk. Kemudian Luke kembali ke tempat teman-temannya, saat itu hari sudah mulai gelap dan terlihat Phil sedang menyenter sesuatu, karena ia mendengar suara aneh dari balik pepohonan. Kemudian Phil ditarik oleh sesuatu yang sangat misterius dan dibawa ke dalam hutan. Luke yang merasa ketakutan, lantas ia berlari ke balik pohon, akan tetapi ia malah menabrak salah satu pohon hingga membuat ia terjatuh. Saat Luke akan kembali bangun, ia melihat Dom yang bersembunyi di balik batang pohon. Saat keadaan mulai aman, lantas Luke mengajak Dom untuk segera pergi dari tempat itu. Saat di perjalanan mereka baru sadar jika selama ini makhluk yang misterius itu telah mengikuti mereka dari awal mereka memasuki hutan tersebut. Tiba-tiba mereka melihat makhluk tinggi besar di balik pepohonan menuju ke arah mereka. Hal tersebut membuat mereka sangat ketakutan, lantas mereka berdua berlari menyusuri jalan setapak yang disinari oleh obor di sekelilingnya. Sesaat kemudian mereka sampai di sebuah pondok, terlihat seorang wanita tua yang sedang melakukan ritual yang sangat aneh. Tidak lama kemudian, mereka berdua dipukul oleh seseorang dari belakang hingga membuat mereka berdua pingsan.
Saat mereka berdua tersadar, mereka telah diikat dan dikurung di dalam sebuah rumah kayu. Hal tersebut membuat mereka berdua sangat bingung. Tiba-tiba datang beberapa orang dan membawa Dom pergi keluar rumah. Kemudian Luke mendengar teriakan Dom dari luar rumah yang merasa kesakitan. Setelah kembali keluar rumah, terlihat keadaan Dom yang babak belur seperti telah disiksa oleh orang-orang tersebut. Kemudian Dom bercerita pada Luke jika ia bermimpi akan mati dan dijadikan tumbal ritual oleh orang-orang itu. Lantas Luke mencoba menenangkan Dom, dan berjanji jika ia akan berusaha mencari cara untuk membebaskan mereka berdua dari tempat itu. Tak lama kemudian, Dom dibawa kembali keluar dan diikat di sebuah tiang seperti akan dijadikan tumbal ritual. Tiba-tiba muncul sesuatu yang sangat besar keluar dari dalam hutan dan mendekat ke arah Dom. Kemudian semua orang yang ada di pondok tersebut, berlutut kepada makhluk yang misterius itu. Lalu Dom melihat istrinya yang berjalan ke arahnya, namun saat dilihat lebih jelas, ternyata itu adalah makhluk tinggi besar yang selama ini mengejar Dom dan teman-temannya. Luke yang berada di dalam rumah kayu hanya bisa melihat dari celah kayu, kemudian Dom dibawa oleh makhluk misterius itu, lalu Dom ditancapkan di pohon hingga membuat ia tewas seketika. Sesaat kemudian ada seorang wanita yang masuk ke dalam rumah kayu yang ditempati oleh Luke. Lalu ia bercerita mengenai makhluk misterius itu. Dan ia berkata pada Luke, bahwa rasa sakitnya sangat besar sehingga kamu diberi kesempatan untuk berlutut dan menyembahnya. Kemudian Luke berusaha untuk melepaskan ikatan yang menahannya selama ini. Setelah Luke berhasil melepaskan ikatannya, lantas ia keluar menuju ke sebuah ruangan lain untuk mencari jalan keluar. Lalu ia mengambil sebuah obor dan naik ke lantai 2 rumah itu. Lantas Luke masuk ke sebuah ruangan di mana terdengar suara orang-orang yang seperti sedang bicara. Kemudian Luke mencoba mendekati suara-suara tersebut, dan ternyata itu adalah jasad-jasad manusia yang telah mati, akan tetapi jasad itu seperti masih memiliki nyawa dan masih bisa bergerak. Tanpa berpikir panjang, lantas Luke membakar jasad-jasad itu hingga membuat pondok tersebut terbakar. Ternyata apa yang dilakukan oleh Luke, memancing makhluk misterius itu dan membuat semua orang yang ada di pondok bersujud, karena makhluk misterius itu datang ke arah mereka. Kemudian Luke menemukan sebuah senjata yang berada di sebuah gudang, lalu ia mengisinya dengan peluru. Sesaat Luke akan keluar, tiba-tiba makhluk misterius itu muncul dari depan pintu untuk menangkapnya. Setelah itu Luke mencari jalan keluar dengan melewati pintu belakang. Beberapa saat kemudian, Luke melihat semua orang yang ada di sana telah dibunuh oleh makhluk misterius itu. Karena ia sangat marah pada semua kekacauan yang telah terjadi di pondok itu. Di sana terlihat wujud makhluk tersebut seperti rusa yang bertubuh jerapah dengan kepala manusia. Kemudian Luke memutuskan untuk menembak makhluk tersebut, hingga membuat makhluk itu mengetahui keberadaannya. Lantas Luke berlari ke dalam hutan, dan terlihat makhluk itu mengejar dan berhasil menangkapnya. Akan tetapi makhluk itu tidak membunuh Luke, namun makhluk itu seperti meminta Luke untuk bersujud kepadanya. Luke yang mencoba berdiri, namun makhluk itu menyuruhnya untuk berlutut kembali, kemudian Luke melihat sebuah kampak di dekatnya dan berusaha untuk mengambilnya. Setelah Luke berhasil mengambilnya lantas ia langsung menebas wajah makhluk itu. Kemudian Luke segera berlari dengan sekencang-kencangnya untuk segera keluar dari hutan itu. Lantas makhluk itu kembali mengejarnya, namun Luke berhasil keluar dari dalam hutan itu. Anehnya makhluk itu tidak berani keluar dari hutan tersebut, dan terlihat seperti ketakutan untuk keluar. Kemudian Luke berteriak pada makhluk tersebut, untuk meluapkan semua kemarahannya, terhadap semua temannya yang telah dibunuh oleh makhluk itu. Kemudian makhluk itu meraung seperti harimau, dan dibalas kembali oleh Luke. Setelah berhasil selamat, lantas Luke kembali melanjutkan perjalanannya ke arah perbukitan seorang diri. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Untuk kemajuan channel ini, jangan lupa like dan subscribe.